Kita harus berhati-hati. Keadaan ini benar-benar aneh. Aku yakin ada orang di pihak Mojopahit sendiri yang telah mengarang cerita tentang utusan itu. Apa yang disampaikan oleh Maharaja Linggabuana itu benar. Sesungguhnya para tamu dari Sunda Galuh itu telah dipantau kedatangannya sejak mereka masih berada di ujung Galuh. Beberapa telik sandi yang dikendalikan oleh Lurah Prajurit Arya Sentong dan Lurah Prajurit Jaran Boyo terus mengamati perjalanan mereka. Kini dari balik pintu rumah yang terbuka, puluhan mata terus mengamati tamu dari negeri Sunda Galuh itu. Sementara itu, amat kagetlah Ibu Suri Sri Kitarya Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnuwardani manakala memperoleh laporan dari Gajah Sagara. Para tamu itu sekarang berada di mana? Tanya Ibu Suri Sri Kitarya. Hamba Gusti, para tamu dari Sunda Galuh itu saat ini tengah menunggu penyambutan di lapangan Bubat. Ibu Suri Sri Kitarya Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnuwardani jarang gugup. Namun laporan yang diterimanya itu kini telah menyebabkannya gugup. Kini sadarlah Ibu Suri Sri Kitarya bahwa ada sesuatu yang tidak beres terkait dengan kedatangan para tamu itu. Beberapa hari sebelumnya, Lurah Prajurit Arya Sentong menyampaikan kabar bahwa para tamu akan datang terlambat sampai 7 hari lamanya. Ternyata tamu-tamu penting itu kini telah berada di lapangan Bubat. Dengan demikian, benar ada upaya dari beberapa pihak yang berniat menggagalkan perkawinan antara Prabu Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka. Ibu Suri Sri Kitarya kemudian kini memandang suaminya. Kurasa aku bisa mewakilinya, kata Sri Kertawardhana. Akan tetapi, apa yang terjadi pada hari itu bergerak dalam hitungan kejap. Rangkaian peristiwa yang terjadi bergerak amat cepat dan tidak terduga oleh siapapun. Apalagi suasana itu diperkeruh oleh pihak yang memainkan perannya sendiri. Tergambar hal itu dari apa yang dialami oleh Kuda Swabaya. Ia dicegat beberapa orang tepat di pintu gerbang rumah Mahapati Gajah Mada. Ada apa Kuda Swabaya? Tanya Lurah Jaran Boyo datang menghadang. Kuda Swabaya merasa heran melihat ada banyak orang di halaman rumah Mahapati Gajah Mada. Aku harus melaporkan kehadiran para tamu dari Sunda Galuh. Saat ini, mereka sedang menunggu penyambutan di lapangan Bubat, jawab Kuda Swabaya. Namun ternyata Kuda Swabaya mendapatkan jawaban yang mengagetkan. Kami semua sudah tahu. Teman-teman, amankan Kuda Swabaya, jawab Lurah Prajurit Jaran Boyo. Kuda Swabaya terkejut ketika mendapatkan perlakuan yang sama sekali tidak terduga itu. Namun, Kuda Swabaya memang tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Amat tidak menduga para prajurit di bawah kendali Jaran Boyo itu meringkusnya dan kemudian menyeretnya ke halaman belakang rumah Mahapati Gajah Mada. Kuda Swabaya makin heran ketika melihat puluhan ekor kuda yang diikat di halaman belakang rumah Gajah Mada. Kuda Swabaya kemudian dijebloskan ke dalam sebuah bilik dengan pintu kayu yang amat kuas dan kini dirampas kebebasannya. Bersamaan dengan itu, Gajah Mada telah keluar dari bilik semedinya. Telah beberapa hari, Gajah Mada meninggalkan kesibukannya sehari-hari karena ada hal pribadi yang harus ia dahulukan. Itu terjadi sejak Gajah Mada merasakan munculnya rasa gatal di tangan kanannya. Gajah Mada sadar sepenuhnya karena berurusan dengan orang yang kepadanya ia rela menempatkan diri sebagai murid. Ia kini harus tertular masalah gurunya pula. Pilihan atas dua buah tanda, ular melingkar dan bulatan yang berbentuk cakra,
yang kemudian muncul di telapak tangannya telah menyebabkan Gajah Mada terjebak pada rangkaian persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Terlambat kini bagi Gajah Mada untuk menghindarinya. Dengan perut yang lapar, Gajah Mada kini keluar dari bilik semedinya. Gajah Mada kini merasa kaget ketika mendapati banyak orang di rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Gajah Mada dengan rasa heran. Arya Raja Parakrama Panji Elam kemudian menuntun Gajah Mada yang agak terhuyung langkah kakinya. "Rombongan tamu dari Sunda Galuh telah datang dengan dada yang membusung karena mereka merasa memiliki derajat yang sama tinggi dengan Majapahit, Mahapati. Saat ini mereka sudah berada di lapangan Bubat," kata Panji Elam. Gajah Mada yang masih belum menyadari sepenuhnya ucapan dari Panji Elam itu kini melambaikan tangan sambil memberi isyarat tangan menirukan gerakan makan dan minum. Berarti Gajah Mada kini minta disiapkan makan dan minuman. Abdi Kepatihan kemudian bergegas melaksanakan tugasnya. Maha Mantri Mukhya Gajah Mada menyempatkan menoleh ke belakang untuk melihat siapa saja yang kini hadir. Nampak kini Pu Kabasa, Pu Menur, dan juga Pu Kapat. Meskipun Mahapati Gajah Mada mencari-cari, ia tidak berhasil menemukan wajah Gajah Enggon. Dari pintu yang terbuka di halaman rumah, nampak kini lurah prajurit Arya Sendong dan Jaran Boyo. "Kenapa kau mengatakan Sunda Galuh merasa memiliki derajat yang sama dengan Mojopahit?" tanya Gajah Mada. Arya Raja Parakrama Panji Elam rupanya tidak hanya pintar bersilat lidah, ia juga pandai mengambil hati Gajah Mada dengan memijat pundak dan lengannya. "Kakang telah menugasi aku untuk berbicara berdua dengan raja dari Sunda Galuh itu, melanjutkan pembicaraan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kanuruan Gajah Enggon. Prabu Maharaja Linggabwana menolak permintaan itu dengan dalih telah meletakkan jabatannya. Ia telah lengser ke Prabon dan menempatkan Dyah Pitaloka sebagai seorang Prabu Putri. Prabu Maharaja menyuruhku berbicara dengan Dyah Pitaloka. Apa itu bukan sebuah penghinaan, Kakang?" kata Panji Elam. Gajah Mada kini mengerutkan kening dan mengangkat tangannya sebagai isyarat agar Panji Elam diam. Gajah Mada kemudian segera menimbang laporan yang telah diterimanya itu. "Jadi orang-orang dari Sunda Galuh itu telah datang?" tanya Gajah Mada. Gajah Mada berusaha keras untuk mengais persoalan satu demi satu. "Betul, Kakang. Mereka sudah berada di lapangan Bubat," tambah Arya Wangsa Pranapu Menur. "Lalu, bagaimana hasil perjalanan tugasmu ke Sunda Galuh?" tanya Gajah Mada kepada Panji Elam. Dengan ringkas, Panji Elam menceritakan hasil perjalanan yang dipimpin oleh Patih Maturatna ke Sunda Galuh itu. Namun, apa yang diceritakan itu sangat bias, terutama terkait bagaimana cara pandang Panji Elam menyikapi pergantian kekuasaan yang terjadi di Sunda Galuh. "Bagaimana keadaannya sekarang?" tanya Gajah Mada. "Kita masih memiliki kesempatan untuk mencegah perkawinan itu agar jangan sampai terjadi, Kakang. Soal itu, aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya," jawab Panji Elam. Gajah Mada terkejut dan pandangan matanya kini menyelidik pada Panji Elam. "Aku tidak pernah memberi perintah untuk menggagalkan perkawinan Prabu Hayam Wuruk dan putri dari manapun yang dikehendakinya." "Siapa yang menggagas itu?" tanya Gajah Mada yang tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Mahapati Gajah Mada memandang sang Arya Raja Parakrama Panji Elam yang dipandang kini bergegas menyembunyikan wajahnya ke arah lain.
Demikian juga dengan Ukapasa. Keputusanku sudah tegas dan jelas. Aku hanya menghendaki Sunda Galuh tunduk dan menyatu dengan Mojopahit. Tidak adakah yang bisa menjelaskan kepada Raja Sunda Galuh mengapa negaranya harus menyatukan diri dengan Mojopahit? Bagaimana bisa di antara kalian yang menerjemahkan itu sebagai penggagalan perkawinan Sang Prabu? Siapa yang menggagasnya? Rupanya pertanyaan Gajah Mada itu harus menjadi pertanyaan yang tidak ada jawabannya karena pergerakan peristiwa itu memang berlangsung cepat dan tidak terduga. Gajah Mada kemudian bergegas bangkit dan berjalan ke halaman ketika melihat 2 ekor kuda kini berderap. 2 orang penunggang kuda itu kemudian meloncat turun dan mengikat kudanya di balok kayu yang disediakan untuk keperluan itu. Yang segera merampas perhatian Gajah Mada adalah cara berpakaian kedua orang itu berbeda. Agaknya mereka adalah bagian dari para tamu dari Sunda Galuh. Aku ingin menghadap kepada Mahapati, kata Tumenggung Larang Agung yang kini datang tidak sendiri. Di sebelahnya berdiri pula Rangga Anapaken. Gajah Mada kini keluar dari tengah pintu. Aku Gajah Mada, kata Gajah Mada. Dengan tata cara yang berlaku di Sunda Galuh, Tumenggung Larang Agung memberikan penghormatan yang diikuti dengan sikap oleh Rangga Anapaken. Gajah Mada mengangguk menerima penghormatan itu. Rupanya waktu yang berjalan dirasa amat lambat oleh Maharaja Linggabuana dan segenap pengiringnya itu telah menyebabkan diputuskan untuk mengirim Tumenggung Larang Agung dan Rangga Anapaken untuk meminta penjelasan. Izinkan hamba untuk memperkenalkan diri, Gusti Patih. Nama hamba adalah Larang Agung. Hamba seorang Tumenggung, dan yang menemani hamba ini adalah Lurah Prajurit Rangga Anapaken. Hamba menghadap Mahapati Gajah Mada atas perintah dari Prabu Putri Dia Pitaloka untuk menyampaikan sesuatu. Gajah Mada kini memandang Larang Agung dengan tatapan mata yang tajam bagaikan tatapan mata burung Raja Wali, dan hal itu membuat risih yang telah dipandangnya. Namun Tumenggung Larang Agung tidak harus merasa gentar. Dengan sikap yang ramah, Tumenggung Larang Agung bahkan kini menebar senyumannya kepada semua yang hadir di halaman kepatian. Tidak seorang pun yang tidak menyimak percakapan itu. Keadaan sedemikian hening sehingga kuda Swabaya yang terpenjara di ruang belakang lamat-lamat juga bisa menyimak pembicaraan yang tengah terjadi itu. Aku ucapkan selamat datang di Mojopahit, Tumenggung Larang Agung. Tetapi, apa aku tidak salah dengar? Pesan itu datang dari Prabu Putri Dia Pitaloka. Gajah Mada kini membalas. Benar Mahapati, jawab Tumenggung Larang Agung. Dengan demikian, bolehkah aku menegaskan berita yang kau bawa bahwa Prabu Maharaja Linggabuana telah turun dari tahtanya dan kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada anak gadisnya yang akan segera menjadi istri dari Prabu Hayam Wuruk? Tanya Gajah Mada. Sekali lagi Tumenggung Larang Agung mengangguk. Benar Mahapati, jawab Tumenggung Larang Agung. Sang Arya Raja Parakrama Panji Elam berharap Mahapati Gajah Mada akan menampakkan rasa tidak senangnya ketika mendengar keterangan mengenai pergantian kekuasaan itu. Sekembalimu dari tempat ini, sampaikan kepada rajamu, aku Mahapati Gajah Mada mengucapkan selamat kepada Tuan Maharaja Linggabuana yang ternyata memiliki cara pandang yang tidak sempit. Selama ini, ada banyak raja yang meremehkan anak perempuannya. Padahal, cara pandang itu tidak sepenuhnya benar. Banyak wanita yang ternyata mampu berhati harimau dalam menjalankan tugas sebagai raja. Mojopahit juga pernah memiliki Prabu Putri Sri Gitarya dan juga Prabu Putri Diahwiyat yang ternyata mampu menjalankan pemerintahan tidak kalah dari para raja pria.
Di masa silam, ada pula Ratu Sima yang sanggup menjatuhkan perintah untuk memotong tangan adiknya sendiri yang telah melakukan kesalahan. Dari kedalaman hati Sanubariku, aku menyampaikan selamat atas diangkatnya Sekar Kedaton Dyah Pitaloka dalam menggantikan ayahandanya. Sekarang, pesan apa yang kau bawa untuk kuterima? Bertanya kini Gajah Mada. Tumenggung, Larang Agung, dan Rangga Anapegen kini sedikit terkejut melihat Gajah Mada yang ternyata bisa bersikap tidak terduga. Sesuai kesepakatan dengan Patih Maduratna, ketika beliau datang ke Sunda Galuh beberapa hari yang lalu. Hari ini, kami datang memenuhi janji dan jadwal yang telah disusun. Namun agaknya, kami tidak menerima penyambutan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Patih Maduratna. Seorang prajurit Mojopahit mengatakan bahwa ada utusan dari Sunda Galuh yang meminta agar acara diundur sampai 7 hari lamanya. Hal itu tidak benar. Kami datang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kami tidak pernah mengirim utusan untuk menyampaikan bahwa kedatangan kami ke Mojopahit mundur dari hari yang telah ditentukan. Berkata kini Tumenggung, Larang Agung. Mahapatih Gajah Mada mengerutkan keningnya. Gajah Mada baru saja menuntaskan urusan pribadinya sehingga ada banyak keterangan yang belum diketahui duduk persoalannya. Namun Gajah Mada yang tangkas dalam ulah pikir itu segera menoleh pada Mapanji Elam. Dipandanginya Mapanji Elam dengan amat tajam. Meskipun demikian, Gajah Mada tidak bertanya apapun pada Mapanji Elam. Tolong dipertegas lagi, Tumenggung, Larang Agung. Tumenggung membantah telah mengirim utusan ke Mojopahit yang bertugas memberitahu Mojopahit bahwa kedatangan para tamu dari Sunda Galuh terlambat 7 hari. Tumenggung, Larang Agung kini mengangguk. Ki Patih, berita itu telah beredar di Mojopahit. Dengan ini kami tegaskan, utusan itu sama sekali tidak ada. Kami tidak tahu pihak mana yang telah menyebar berita bohong itu. Tetapi, yang jelas berasal dari Mojopahit sendiri. Gajah Mada kini terbungkam mulutnya untuk beberapa waktu. Ada di antara anak buahnya yang kini telah memelintari perintahnya. Hal itu ternyata sangat membuatnya marah. Nyaris tidak terkendali ketika Gajah Mada kemudian melampiaskan kemarahannya. Siapa yang membawa berita susulan seolah datang dari Sunda itu? Teriak Mahapatih Gajah Mada dengan suara yang lantang sambil memutar dan menyebar pandangannya. Arya Sentong yang sama sekali tidak menduga Gajah Mada akan melontarkan semacam itu menjadi sangat gugup. Ia bertambah gugup ketika semua orang telah menoleh kepadanya. Gajah Mada pun dengan mudah dapat mengetahui bahwa orang yang menyampaikan berita palsu itu adalah Arya Sentong. Arya Sentong, jangan kau berani mengarang cerita baru di atas kebohongan yang terlanjur terbentuk. Saat kau kini berhadapan denganku, aku bisa saja menjatuhkan hukuman menyeretmu di belakang 4 ekor kuda yang dibiarkan lepas berpacu berlawanan arah. Aku jamin tubuhmu akan sempal berserakan. Katakan, atas perintah siapa kau lakukan itu? Benarkah kau yang telah menyebarkan berita bahwa tamu dari Sunda Galuh mohon waktu untuk mundur 7 hari? Tanya Gajah Mada dengan nada yang tinggi. Mendengar ancaman itu, Arya Sentong kini menjadi gelagapan. Akan tetapi, Arya Sentong cukup pintar untuk tidak bersedia menanggung beban itu sendiri. Mahapati, aku melakukannya atas permintaan sang Arya Pati-Pati Pukapat. Aku mengira berita itu benar. Bagaimana duduk persoalannya? Mohon Mahapati berkenan untuk menanyai Pukapat. Gajah Mada kini merasa dadanya sesak. Tidak disangkanya
perintah yang diberikan itu bisa menjadi amat bias. Ke depan, Gajah Mada rupanya harus menyisihkan waktu untuk menelusuri jejak pelintiran perintah yang diberikannya. Apalagi di antara pendukungnya sampai ada yang menyimpulkan bahwa perkawinan Prabu Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka harus dibatalkan. Upaya membatalkan perkawinan Prabu Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan yang tidak terampuni. Gajah Mada kini memandang Pukapat. Pukapat nampak tidak tenang. Ia kemudian memandang pada Mapanji Elam yang juga tidak bisa menyembunyikan rasa gugupnya. Nanti, kalian harus menjawab beberapa pertanyaanku. Jika benar kalian yang berada di belakang berita palsu itu, aku sendiri yang menjamin kalian akan mendapatkan hukuman yang berat. Ucap Gajah Mada kepada Mapanji Elam dan Pukapat bergantian. Mahapati Gajah Mada kemudian berbalik dan berdiri tegak menghadapi dua orang tamunya. Terima kasih untuk keterangan yang telah kau berikan itu, Tumenggung. Aku jamin pasti akan aku temukan siapa orang yang telah menyampaikan berita palsu itu. Dan aku juga menjamin orang itu pasti akan mendapatkan hukuman yang berat. Namun, mumpung aku bertemu langsung dengan utusan dari Sunda Galuh, aku tegaskan, aku tetap bersikukuh pada permintaanku yang telah kukirim berulang kali. Aku tetap meminta agar Sunda segera menyatakan diri bergabung dengan Mojopahit. Karena ke depan, masalah yang akan dihadapi Sunda Galuh sama dengan yang akan dihadapi oleh Mojopahit. Sampaikan kepada rajamu, hari inilah saatnya untuk menentukan sikap. Akan tetap berdiri sendiri atau tunduk pada kehendak kelompok yang lebih besar. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kehadiran temanten dari Sunda Galuh kali ini sekaligus merupakan pernyataan bahwa Sunda Galuh bersedia tunduk menjadi bagian dari Mojopahit. Dengan tenang, Mahapatih Gajah Mada dalam mengucapkan rangkaian kalimat itu, sebaliknya menjanjikan guncangan yang luar biasa di hati Tumenggung Larang Agung dan Lurah Prajurit Rangga Anepaken. Sulit menebak raut muka Gajah Mada. Sulit menebak, tahukah Gajah Mada ucapannya itu telah melukai perasaan orang. Apakah masih ada lagi yang perlu disampaikan, Tumenggung Larang Agung? Gajah Mada kini kembali bertanya. Betapapun sulitnya, betapapun wajahnya terasa tebal, melebihi tebalnya dinding, Tumenggung Larang Agung mampu menyembunyikan isi dadanya yang sangat bergolak. Tidak ada, Mahapati. Kami mohon diri, jawab Tumenggung Larang Agung. Silakan, kata Gajah Mada. Tumenggung Larang Agung dan Lurah Prajurit Rangga Anepaken yang telah berada di atas punggung kuda masing-masing kini masih sempat melihat kejadian susulan yang nyaris tidak berjarak waktu. Nasib sial kini harus diterima oleh Sang Arya Raja para Krama Mapanji Elam dan Sang Arya Pati-Pati Pukapat. Mereka menerima ayunan tangan raksasa yang berkekuatan penuh dari tangan kanan Gajah Mada. Terjengkang kini Pukapat ketika tangan Gajah Mada yang besar itu menghantam tepat di dagunya. Pukapat kini jatuh tidak sadarkan diri. Tumenggung Larang Agung nyaris terlonjak melihat pemandangan itu. Apalagi tidak berapa lama kemudian Gajah Mada kembali menghujamkan ayunan tangan kanannya menghantam dua orang yang lain. Rangga Anepaken yang berkuda sambil tidak mengalihkan perhatian melihat beberapa orang mengikat Mapanji Elam. Pasti perintah itu berasal dari Gajah Mada. Saat Tumenggung Larang Agung membawa hatinya yang bergolak sambil mencoba menganyam bagaimana kira-kira sikap dari Maharaja Linggabuana yang meskipun telah memutuskan lengser ke Prabon masih memegang perintah dan juga kebijaksanaan mewakili anak perempuannya. Pada saat yang bersamaan,
Gajah Mada dikagetkan oleh suara pintu yang digedor amat keras dari bagian belakang rumahnya. Gajah Mada mengayunkan langkah lebar untuk melihat siapa yang terkunci di salah satu bilik rumahnya itu. Saat pintu dibuka atas perintahnya, Mahapatih Gajah Mada terkejut melihat kuda Swabaya yang telah dirampas kebebasannya. "Siapa yang telah melakukan perbuatan ini kepadamu?" berteriak kini Mahapatih Gajah Mada yang menjadi benar-benar marah. Kuda Swabaya kini menoleh mencari-cari, tetapi orang yang dicarinya itu tidak terlihat. "Lurah prajurit Jaranbaya yang melakukannya, Kipatih," jawab kuda Swabaya. Mahapatih Gajah Mada menggigil melihat langkah yang diambil oleh para pendukungnya telah benar-benar kebablasan dan menyimpang jauh dari perintahnya. "Cari Jaranboyo, seret dia ke sini. Tidak peduli diseret di belakang kuda sekalipun," ucap Gajah Mada dengan amat marah. Gajah Mada kini benar-benar marah dan kecewa. Gajah Mada merasa membutuhkan penyaluran atas kemarahan itu. Pelintiran yang dilakukan anak buahnya dianggapnya telah keterlaluan. Tidak sejuli pun Gajah Mada punya niat untuk menggagalkan perkawinan Prabu Hayam Wuruk. Sementara itu, di tepi lapangan Bubat, "Aku tetap bersikukuh pada permintaanku yang telah kukirim berulang kali. Aku tetap meminta agar Sunda Galuh segera menyatakan diri bergabung dengan Mojopahit. Karena masalah yang akan dihadapi Sunda Galuh sama dengan yang harus dihadapi oleh Mojopahit. Sampaikan kepada rajamu, hari inilah saatnya untuk menentukan sikap. Akan tetap berdiri sendiri atau tunduk pada kehendak kelompok yang lebih besar. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kehadiran temanten dari Sunda Galuh kali ini sekaligus merupakan pernyataan bahwa Sunda Galuh bersedia untuk tunduk menjadi bagian dari Mojopahit." Pengulangan ucapan Gajah Mada yang disampaikan oleh Tumenggung Larangagung itu memaksa udara ikut berhenti bergerak dan menyihir orang-orang Sunda Galuh untuk terjerembab dalam kubangan perasaan yang sewarna. Marah, serentak, para pengiring Maharaja Linggabuana itu mengambil sikap. Semua kini terlihat menyingsingkan kain wiron mereka dan mengubah letak kujang ke pinggang masing-masing serta melepas tali pengikat pedang untuk memudahkan ketika mereka melolos pedang itu dari sarungnya. "Untuk apa kita jauh-jauh datang ke tempat ini jika hanya untuk dinistakan?" Teriakan itu terdengar dari arah belakang. Di sana seseorang terlihat mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ketika Maharaja Linggabuana mengamati, teriakan itu berasal dari mulut orang Sering. "Kami siap untuk mati!" Terdengar lagi teriakan dari arah yang lain. Maharaja Linggabuana kini melihat usus yang menyuarakan kemarahan itu. Pucat Pasilah kini Dewi Laralingsing. Wajahnya memutih dan mulutnya kini terlihat gemetar. Kecemasan yang muncul sejak ia merasa melihat lautan darah di Losari agaknya akan segera terwujud menjadi sebuah kenyataan. Prabu Putri Dyah Pitaloka kini justru terlihat sangat tenang. Entah terlahir dari dorongan kejiwaan macam apa, Dyah Pitaloka yang telah menggenggam gagang kujang dalam ukuran kecil amat menikmati keadaan itu. Kujang dalam genggaman tangannya itu ada dua. Kujang yang berbilah tajam dengan warna putih yang mengkilat, itulah kujang yang diasah amat tajam dan dibuat dari baja pilihan. Sedangkan kujang yang kedua tidak bergagang mewah seperti kujang yang pertama dan bergagang emas. Kujang yang kedua itu bergagang kayu sederhana, bahkan juga tanpa ukiran. Bilahnya pun juga terlihat berkarat. Namun justru karena itu, kujang itu bisa menjadi sangat mematikan karena di balik karatnya bersembunyi racun yang bisa menghancurkan butir-butir darah meskipun hanya melalui luka yang kecil saja. Dari tempatnya berada, Dyah Pitaloka kini menjatuhkan pandangan matanya
pada seseorang yang mengenakan caping lebar menutupi semua kepalanya. Orang itu amat menarik perhatian Dyah Pitaloka karena bentuk pekerjaan yang kini tengah dilakukannya. Siapa orang di ujung lapangan Bubat yang tengah asik menorehkan gagasannya ke atas selembar kain itu? Sasaran yang dibidik dalam lukisannya adalah lapangan Bubat yang nyaris luas tanpa tepi.